Kenapa harus teliti? Itu karena, di dalam mengambil keputusan jangan ada, kesalahan. Dengan pelayanan digital tentunya proses menjadi lebih cepat, transparan, dan satu lagi yang lebih penting, menghindari transaksi di bawah tangan. Pada prinsipnya semua usaha kegiatan itu wajib memiliki persiapan lingkungan. Jadi kalau berbisnis jangan hanya profit oriented, tapi juga kita harus memikirkan lingkungan, harus memikirkan masyarakat. Hari ini Sobat Lingkungan bisa makin sadar juga nih bahwa persetujuan lingkungan itu bukan hanya rem dari pembangunan atau sekedar urusan kertas. Ini adalah sabuk pengaman agar pembangunan bisa jalan terus, namun lingkungan dan masyarakat sekitar bisa tetap sejahtera. Jalan pagi membeli kopi, Cakep, singgah sebentar melihat taman. cakep, Ngopi Starling kembali hadir, cakep. ngobrol pintar seputar lingkungan. Halo Sobat Lingkungan, selamat datang kembali di Ngopi Starling, ngobrol pintar seputar lingkungan. Perkenalkan, saya Vincentia Devi Arianti, pedal ahli pertama pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang pada kesempatan kali ini akan mengajak kita ngobrol-ngobrol seru nih tentang lingkungan. Sobat Lingkungan, kalau dengar kata persetujuan lingkungan, mungkin ada yang langsung kepikiran soal dokumen yang tebal, proses yang lama, dan katanya cukup ribet. Padahal sebenarnya persetujuan lingkungan itu bukan hanya sebatas urusan administrasi, tapi persetujuan lingkungan sendiri adalah instrumen lingkungan hidup yang digunakan untuk kita bisa menjaga lingkungan hidup sendiri tetap lestari sembari melakukan ataupun membangun negeri ini. Nah, langsung saja supaya kita tidak hanya dengar dari cerita orang, hari ini kita bakal ngobrol nih dengan narasumber yang memang terlibat dalam prosesnya. Kita bakal kupas tuntas, mulai dari kenapa persetujuan lingkungan itu penting, sampai kenapa kadang prosesnya itu terasa lama, dan bagaimana peran masyarakat supaya bisa terlibat langsung dalam proses persetujuan lingkungan. Hari ini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan sosok di balik layar dari proses pelaksanaan layanan publik persetujuan lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Telah hadir bersama kita Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Ibu Neti Widayati. Selamat datang Ibu, apa kabarnya? Baik, Mbak. Terima kasih banyak ya Bu sudah bergabung dengan kami di Ngopi Starling hari ini. Baik Sobat Lingkungan dan Ibu Dir, sebelum kita masuk ke obrolan serius, kita pemanasan dulu ya Ibu dengan games yang ringan. Games ini namanya adalah This or That, jadi nanti akan saya berikan 2 pernyataan dan Ibu memilih salah satu dan juga berikan alasannya. Baik, kita mulai ya Bu. Untuk yang pertama, pelayanan cepat atau pelayanan teliti? Teliti, Mbak. Tapi ya harus cepat juga. Kenapa harus teliti? Itu karena, di dalam mengambil keputusan jangan ada, kesalahan. Dan tentunya karena pelayanan sehingga kita harus melayani dengan cepat. Wah, menarik sekali Ibu. Jadi sebenarnya kombinasi ya Bu dari keduanya. Iya, betul. Iya, menarik sekali. Dan kemudian untuk peran yang kedua Ibu, digital atau tatap muka? Digital. Dan alasannya kenapa Ibu? Dengan pelayanan digital tentunya proses menjadi lebih cepat, transparan, dan satu lagi yang lebih penting, menghindari transaksi di bawah tangan. Wah, menarik sekali ya Bu. Berarti selain kita harus up to date tentunya di era digitalisasi ini, dan proses digitalisasi ternyata bisa meningkatkan integritas dari para pelayanan Ya. publik ya. Dan untuk peran yang ketiga Ibu, pencegahan pencemaran atau penanganan pencemaran? Pencegahan pencemaran. Jadi kalau ibarat badan kita, kalau udah sakit itu rasanya sakit ya, repot.
sehingga kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ini sama dengan pencemaran, lebih baik mencegah daripada menangani atau menanggulangi. Wah, keren sekali, Bu. Saya yakin pasti sobat lingkungan setuju ya. Lebih baik mencegah adanya pencemaran daripada kita harus menangani ataupun mengobati pencemaran di lingkungan nantinya. Seru ya, sobat lingkungan. Dari game sederhana tadi kita jadi tahu bahwa dalam pelayanan publik seringkali kita tidak bisa memilih salah satu saja, tapi harus menemukan keseimbangan dari antara keduanya. Nah, begitu juga dengan persetujuan lingkungan. Di satu sisi kita ingin pelayanan yang cepat dan mudah, tapi di sisi lain kita juga harus memastikan lingkungan tetap terjaga dan terlindungi serta masyarakat bisa ikut mendapatkan manfaatnya. Sekarang saatnya kita kupas satu persatu bersama narasumber kita. Ibu Neti, kita seringkali mendengar istilah persetujuan lingkungan. Sebenarnya persetujuan lingkungan itu apa sih, Bu? Dan kenapa pelaku usaha ataupun masyarakat yang ingin melakukan kegiatan itu harus memiliki persetujuan lingkungan? Keuntungannya apa sebenarnya memiliki persetujuan lingkungan ini? Iya, persetujuan lingkungan itu suatu pondasi bagi kegiatan usaha agar di dalam pelaksanaannya itu menjaga dan melindungi baik lingkungan maupun, masyarakat. Jadi agar usahanya berkelanjutan. Jadi persetujuan lingkungan itu instrumen dari pemerintah, di mana untuk memastikan bahwa pembangunan memberikan nilai manfaat ekonomi, membuka lapangan kerja, namun tetap menjaga lingkungan serta melindungi masyarakat. Jadi melalui proses AMDAL maupun UKLPL, kita memastikan bahwa seluruh potensi dampak diidentifikasi, risiko dikelola, masyarakat dilibatkan, dan di sana juga ada komitmen pengelolaan lingkungan yang harus menjadi bagian yang wajib dilakukan. Wah, lengkap sekali ya, Bu. Jadi sebenarnya persetujuan lingkungan itu adalah instrumen pemerintah ya, Bu, yang Ya, mana memang wajib dilakukan untuk kita bisa mengkaji suatu dampak yang akan ditimbulkan dari rencana kegiatan. Wah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Apakah semua usaha, baik dari yang kecil maupun sampai dengan yang raksasa ini, Bu, mhm. wajib mengurus persetujuan lingkungan? Dan apakah ada bedanya misalkan tergantung dari skala kegiatannya? Ya, pada prinsipnya semua usaha kegiatan itu wajib memiliki persetujuan lingkungan. Namun, jenis dokumennya berbeda-beda tergantung dari besaran skala kegiatan. Dan semuanya itu diatur, dalam Permen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Kegiatan Wajib AMDAL, UKLPL maupun SPPL. Jadi kita bisa melihat di sana kegiatan kita, jenis dokumennya apa, seperti itu, Mbak. Wah, berarti sebenarnya tidak perlu takut ya sobat lingkungan kalau misalkan mau melakukan usaha dan kegiatan, jenis dokumen lingkungannya itu tadi beragam ya Ibu ya, tergantung dari skala besarannya dan itu ditetapkan di dalam peraturan perundangan di Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Baik Ibu, kemudian untuk proses pengurusan persetujuan lingkungan itu bagaimana sih Bu caranya? Dan kira-kira butuh waktu berapa lama ya Bu sampai dengan selesai? Iya, kalau mau melakukan pengurusan persetujuan lingkungan, yang pertama, pelaku usaha kegiatan mesti melakukan penapisan. Nah, penapisan ini bisa dilakukan secara mandiri menggunakan sistem informasi kami, AMDALNet. Jadi dengan mengisi data-data nanti diketahui jenis dokumennya apa, kemudian kewenangannya ada di mana. Nah, setelah tahu itu, pelaku usaha melalui, tim konsultannya mungkin ya, penyusunnya, itu melakukan penyusunan dokumen sesuai dengan hasil penapisan tadi. Nah, untuk jenis dokumen AMDAL, maka sebelum submit itu harus dilakukan, pengumuman melalui media sosial maupun dilakukan di lokasi kegiatan. Serta harus melakukan konsultasi publik, sehingga masyarakat di sana itu tahu bahwa akan ada kegiatan tersebut. Kemudian
submit dokumen, kami melakukan uji, baik uji administrasi, kemudian penilaian substansi, drafting, sampai proses penerbitan. Nah, waktu yang dibutuhkan, ini untuk AMDAL itu 50 hari kerja, kemudian UKL-UPL 20 hari kerja, perubahan persetujuan lingkungan tanpa penyusunan dokumen 10 hari kerja, tapi dengan catatan. Catatannya adalah semua data, persyaratan lengkap dan benar. Dan ini di luar waktu yang diperlukan untuk melakukan penyusunan. Ini yang kadang di luar itu proses penyusunan dihitung sebagai proses penerbitan. Nah, ini salah ya. Jadi waktu tersebut itu di luar proses penyusunan, proses pelengkapan persyaratan itu di luar itu. Kemudian kalau ada perbaikan, itu juga harus segera dilakukan perbaikan dan segera disubmit. Sehingga tentunya proses cepat tidaknya ini tidak hanya tergantung dari kami pemerintah, tapi juga tergantung pada pelaku usaha serta penyusun. Jadi kalau ada perbaikan cepat ya diperbaiki dan disubmit kembali, biar nggak lama. Wah, keren sekali nih Bu. Kita rasa memang penjelasan dari Bu Neti ini sangat lengkap ya. Jadi tadi Sobat Lingkungan, untuk mengurus dokumen lingkungan sendiri tadi sudah Ibu Neti sampaikan, ternyata waktunya tidak lama sebenarnya. Hanya 50 hari kerja untuk AMDAL, kemudian 20 hari kerja untuk KUPL, dan 10 hari kerja untuk yang perubahan tanpa dokumen lingkungan. Dan tapi kita harus ingat, tadi ada yang di-note ya Bu, harus data yang disampaikan lengkap dan benar. Jadi itu yang nantinya tentu saja, Sobat Lingkungan semua kalau misalkan akan, mengajukan persetujuan lingkungan harus diperhatikan kembali perlengkapan persyaratannya. Kemudian tadi juga Ibu Neti sudah menyampaikan bahwa lama waktu yang dihitung itu adalah lama waktu yang ada di, pemerintah saja. Jadi untuk waktu penyusunan dan waktu perbaikan, yaitu nanti akan dikembalikan lagi ke masing-masing tim penyusun dan juga pemrakarsanya. Menarik sekali, Bu. Kemudian, dari pengalaman Ibu selama ini, kira-kira apa sih Bu kesalahan yang paling sering membuat proses persetujuan lingkungan itu mandek? Dan ada nggak Bu tips jitu supaya dokumennya itu cepat di-ACC tadi? Iya, yang sering terjadi nih, ini terkait persyaratan dasar. Jadi persyaratan dasar ini sering tidak sesuai. Kemudian kejelasan dengan kesesuaian tata ruang ini juga kadang kurang jelas sehingga kami perlu klarifikasi konfirmasi berkali-kali. Kemudian data-data yang tidak lengkap. Kemudian kajian juga kadang tidak memadai untuk mengambil suatu keputusan. Tipsnya ya tentunya kita harus melakukan inventarisasi persyaratan dan data serta kajian apa yang dibutuhkan yang sesuai dengan peraturan. Kemudian kita harus menyiapkan sesuai dengan peraturan tadi. Kalau sudah siap barulah submit. Pasti tidak akan bolak-balik. Dan tadi sesuai dengan tata waktu yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Wah. Jadi sebenarnya memang kuncinya itu ada di datanya ya Bu ya. Jadi data informasi yang disampaikan saat pengajuan proses persetujuan lingkungan itu memang harus lengkap supaya ya tadi dokumennya cepat di-ACC ya Bu. Iya. Nah, Sobat Lingkungan, berbicara tentang layanan pasti tidak lepas dari soal kepastian waktu. Dan tadi kita sudah mendengar langsung dari narasumber kita bahwa alasan utama dari proses persetujuan lingkungan menjadi mandek atau memakan waktu yang lama itu karena apa saja tadi faktornya sudah kita dengar, dan sehingga saat ini pengajuan persetujuan lingkungan itu sangat penting untuk bisa memastikan persyaratan administrasinya sudah dilengkapi terlebih dahulu. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu Neti, agar prosesnya transparan dan juga akuntabel dari pengajuan persetujuan lingkungan ini, apakah ada sistem di Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang bisa membantu untuk memantau proses persetujuan lingkungan? Dan cara kerja sistemnya seperti apa ya, Bu? Iya, ada Mbak. Jadi kita sudah membangun sistem informasi untuk proses penerbitan persetujuan lingkungan. Namanya Mendanet. Jadi di sana ada beberapa fitur. Yang pertama, fungsinya
untuk melakukan penapisan secara otomatis. Kemudian yang kedua untuk melakukan asistensi. Jadi AMDANET bisa memastikan bahwa konsistensi penyusunan AMDAL RK RPL. Kemudian tracking progres dokumen. Jadi kalau pemrakarsa submit dokumen bisa tracking, bisa melacak progresnya sampai di mana. Jadi bisa dilihat di sana. Kemudian kita juga sedang mengembangkan AMDANET sebagai workspace. Jadi nanti penyusunan, pemeriksaan, penilaian itu dilakukan secara online melalui AMDANET. Dan tentunya juga sebagai database. Jadi seluruh dokumen yang sudah disubmit itu terdokumentasi di AMDANET. Sehingga nanti kalau suatu waktu misalnya ya, ada kasus-kasus pencemaran dan kita butuh SK perusahaan tersebut misalnya, kita dengan mudah mencari, tinggal download di AMDANET, seperti itu. Wah, menarik sekali, Bu. Berarti ada ya sistem informasi di KLH BPLH ini namanya AMDALNET ya, Bu? Wah, ini penting nih untuk sobat lingkungan. Jadi proses persetujuan lingkungan semuanya didokumentasikan di sistem AMDALNET, mulai tadi dari penentuan jenis dokumen ya, Ibu, berarti ya? Iya. Sampai dengan pendokumentasian, sampai nanti kalau misalkan kita butuh data, itu bisa diambil dari AMDALNET. Dan tentunya tadi juga dari Ibu Neti sudah menyampaikan kalau kita bisa tracking langsung nih proses persetujuan lingkungan di sistem AMDALNET. Wah, hebat sekali tuh Ibu. Dan kemudian bagaimana ya Bu cara untuk memproses persetujuan lingkungan, tapi khususnya untuk kegiatan yang skalanya tuh kecil seperti misalnya UMKM? Ya, ada beberapa hal yang kita sederhanakan, tapi tentunya tidak mengurangi substansi. Jadi untuk UMKM yang risiko rendah itu cukup dengan izinnya NIB. Untuk jenis dokumennya tentunya tergantung dari skala besaran kegiatan. Jadi kalau untuk jenis kegiatannya skala SPPL itu penerbitannya secara otomatis melalui ESS. Jadi di sana sudah ada form yang harus diisi, kemudian terbit otomatis. Kemudian kalau untuk skala besaran kegiatan yang UKL-UPL itu ada yang sudah tersedia format standar, itu terbitnya otomatis. Tapi kalau belum ada format standarnya, itu dilakukan penilaian. Tapi jangan khawatir, tadi ada tata waktu yang sudah jelas bisa diikuti gitu. Iya. Ya. Wah, jadi memang untuk kepastian waktu sendiri UMKM tadi ya Bu, udah diatur kepastian waktunya dan tentunya jenis dokumen lingkungan, jenis izin usahanya tadi kembali lagi tergantung dari skala besaran kegiatan dan juga tingkat resiko dari kegiatannya. Wah, dan kemudian Ibu izin menyampaikan pertanyaan nih Bu dari netizen. Sebenarnya dalam proses persetujuan lingkungan itu ada perbedaan nggak sih Bu? Misalkan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti proyek strategis nasional atau program-program utama pemerintahan. Nah ini yang netizen mungkin berpikir bahwa ini proyek strategis nasional, mesti ada fasilitas khusus atau karpet merah gitu ya. Tidak ada. Jadi perlakuannya sama. Baik proyek strategis nasional, program pemerintah maupun yang bukan itu sama. Tidak ada tahapan yang dikurangi, tidak ada tahapan yang dipotong. Paling yang kami lakukan adalah melakukan pendampingan dan asistensi. Sehingga di dalam menyiapkan seluruh data, menyiapkan dokumen itu tadi nggak bolak-balik sesuai dengan aturan. Sehingga prosesnya akan lebih cepat. Dan perlakuan ini kami berikan kepada seluruh pemohon. Jadi tidak hanya kegiatan yang strategis nasional. Seperti itu. Wah, ini insight baru nih Bu kami rasa ya. Jadi sobat lingkungan tidak ada bedanya ya tadi Ibu Neti sudah menyampaikan antara proyek strategis nasional, kegiatan pemerintahan dengan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya ya Ibu, segmen terkait standarisasi dan kualitas pelayanan. Nah, jadi selain kepastian waktu, ada juga nih curhatan soal beda meja, beda kebijakan.
Kita bahas soal standar proses pelayanan ya, Sobat Lingkungan. Ibu Neti, dalam proses persetujuan lingkungan ini, sebenarnya yang ketok palu itu cuma Kementerian Lingkungan Hidup saja, atau ada instansi lain ya Bu yang terlibat? Ya, nah ini di dalam proses penilaian substansi itu kita melibatkan banyak stakeholder terkait. Jadi ada instansi yang terkait baik pusat maupun daerah, kemudian pakar multidisiplin, kemudian masyarakat, perwakilan masyarakat baik masyarakat terdampak maupun pemerhati lingkungan. Jadi di dalam mengambil suatu keputusan tentunya juga objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Wah, jadi sebenarnya yang terlibat itu tadi nggak hanya pusat saja ya Iya, Bu ya? betul. Tapi ada masyarakat bahkan ya Bu? Ya, Wah, jadi tadi selain masyarakat, pemerintah, bahkan pemerintah daerah juga ikut dilibatkan, betul seperti itu sekali. ya Bu? Ya. Dan kemudian Bu, ini juga ada curhatan nih Bu. Kadang ada yang menyampaikan bahwa beda daerah, beda masukan. Nah, apa sih Bu sebenarnya yang selama ini sudah dilakukan oleh KLH untuk menstandarkan proses penilaian ini supaya seragam lah kira-kira dari pusat sampai dengan ke daerah? Banyak curhatan ya ternyata. Iya. Iya nih Bu, Iya, salah dari satu netizen. tusi KLH BPLH itu memperkuat norma standar prosedur dan kriteria. Jadi kami menyiapkan pedoman-pedoman teknis, menyiapkan format-format standar yang bisa diacu oleh seluruh tim uji kelayakan baik pusat maupun daerah. Dan tentunya kami juga melakukan BIMTEK ya untuk peningkatan kapasitas agar dalam pemahamannya bisa sama. Jadi dengan model seperti ini kami rasa nanti nggak akan ada perbedaan-perbedaan itu gitu, karena yang diacu sama, peraturannya juga yang diacu sama. Wah, jadi sebenarnya dari pusat sendiri juga menerbitkan tadi ya Bu, namanya NSPK ya Bu ya? Iya. Wah, itu yang akan nantinya digunakan supaya semua daerah dari kabupaten kota, provinsi, sampai dengan ke pusat nanti standarnya bisa sama ya Bu? Iya. Wah, dan kemudian kalau dari sisi penilaian dokumen Bu, di bagian mana sih Bu yang biasanya paling sering kena reject atau paling sering kena revisi yang panjang? Iya, kalau di awal itu persyaratannya yang tidak sesuai. Jadi kadang lokasinya di mana, PKKPR yang diperoleh itu di mana, sehingga itu nggak sesuai gitu ya, sehingga nggak bisa diproses lebih lanjut. Atau yang sekarang banyak terjadi itu lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan itu kena LSD. Jadi kami secara lokasi harus clear dulu di depan. Nah ini mungkin perlu waktu ya untuk menyelesaikan itu semua. Jadi itu kemudian berikutnya adanya ketidakkonsistensian. Jadi di dalam pelingkupan ini sering terjadi tidak konsisten, sehingga tentunya harus bolak-balik diperbaiki agar konsisten di dalam penyusunan dokumen lingkungannya, seperti itu. Jadi sebenarnya selain tadi persyaratannya yang belum sesuai, ternyata konsistensi juga banyak ya Bu, menjadi perhatian pada saat proses penilaian. Nah Sobat Lingkungan, ini yang perlu kita perhatikan ya, nanti saat proses penilaian dokumen lingkungan, tadi ada aspek konsistensi dan tentunya juga terkait dengan kelengkapan dari persetujuan lingkungannya. Ya, baik Ibu, kita masuk ke segmen berikutnya ya Bu. Nah ini terkait dengan partisipasi publik. Ya, jadi Sobat Lingkungan, lingkungan hidup itu milik kita bersama. Jadi wajar banget dong kalau masyarakat ingin juga punya suara saat ada kegiatan di sekitar mereka yang berpotensi akan membawa dampak. Nah, Ibu Neti, konsultasi publik itu kadang dicap cuma sebagai formalitas. Nah, gimana peran atau sikap dari KLH untuk memastikan bahwa suara masyarakat ini beneran jadi bahan pertimbangan dan bukan cuma angin lalu aja? Ya ini yang masyarakat mungkin selama ini berpikir ya percuma menyampaikan pendapat, salah.
Padahal, di dalam mengambil suatu keputusan, itu suara-suara masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan dan acuan. Ini banyak terjadi. Rencana kegiatan akan dilakukan, saat konsultasi publik masyarakat menolak, nah ini kami nggak akan bisa memproses seperti itu. Jadi masyarakat, punya hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan informasi karena, kadang yang tercapture di dalam data itu tidak meng-capture seluruhnya. Jadi kadang, informasi dari masyarakat itu menjadi, tambahan informasi yang menjadi bahan acuan pertimbangan dalam penerbitan persetujuan lingkungan. Wah, betul itu, Bu. Karena mau bagaimanapun yang paling mengerti lokasi kegiatannya itu kan adalah orang-orang yang tinggal di situ ya, Ya, Bu. jadi jangan khawatir Iya. kalau tadi nggak, dianggap masukannya gitu ya. Iya iya iya. Jadi pasti ya, Bu, ini memang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya pun sudah terbukti bahwasanya memang jika ada, kekhawatiran dari masyarakat ataupun masyarakat yang menolak, ya tentunya proses persetujuan lingkungannya tidak bisa dilanjutkan, Iya. seperti itu ya, Bu. Wah, dan kemudian kalau masyarakat itu ingin aktif dalam Mhm. mengawal proses suatu kegiatan yang Mhm. diajukan persetujuan lingkungannya, pintunya kira-kira ada di mana ya, Bu? Dan, gimana caranya masyarakat itu bisa memberikan saran masukan Mhm. ataupun info-info yang valid nih untuk proses persetujuan lingkungan? Iya. Untuk proses apa nanti waktu mau kegiatan ini? Masih untuk prosesnya saja sih, Bu, dan Untuk nanti proses tentunya ya. setelah kegiatan juga. Ya, untuk proses tadi udah saya sampaikan bahwa masyarakat dilibatkan. Tadi melalui konsultasi publik, melalui pengumuman, melalui penilaian substansi. Itu juga kita, melibatkan masyarakat. Iya Dan ya. nanti setelah kegiatan, dimulai, itu, masyarakat bisa melakukan pengawasan. Pengawasan dalam hal ini jika ada dugaan pencemaran gitu ya, maka masyarakat bisa melaporkan ke, Wah. kami. Kami ada Direktorat Pengaduan di Oh, Deputi, Penegakan, Hukum. iya iya iya. Jadi, kami ada webnya Mhm. kemenlh.lapor.go.id. Wah, ini harus Jadi bisa dicatat nih, Bu. melaporkan ke sana. Jadi persetujuan lingkungan itu bukan akhir proses. Di sana ada, kewajiban-kewajiban pengelolaan lingkungan maupun kewajiban untuk melindungi masyarakat agar, kegiatannya bisa menjaga serta melindungi masyarakat. Jadi kalau ada dugaan, pencemaran, dugaan yang kewajiban tidak dilakukan, Mhm. masyarakat bisa melaporkan, Wah, gitu. ini penting sekali nih, Bu, untuk dicatat. Jadi, sobat lingkungan jangan khawatir ya. Setelah proses persetujuan lingkungannya itu selesai, tentunya kalau misalkan nih ada aduan tadi ya, Bu, Mhm. ada menemukan kejanggalan di lokasi kegiatan, bisa banget tadi lapor langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup. Ada situsnya tadi ya, Bu. Ya, Tadi websitenya apa, Ibu? kemenlh.lapor.go.id. Kemenlh. Oh, nah ini penting banget nih untuk dicatat oleh sobat lingkungan semuanya. Terima kasih, Bu. Nah, kemudian, mau melanjutkan nih, Bu. Bagaimana sih, Bu, caranya supaya kita bisa memastikan bahwa tadi ya, aduan-aduan dari Mhm. Mhm. masyarakat yang sudah disampaikan ke KLH BPLH sendiri benar-benar ditindaklanjuti nantinya oleh KLH? Ya, kami ada kewajiban juga melakukan pengawasan, melakukan pembinaan gitu ya. Kemudian tadi kalau ada laporan, kami mengirimkan tim untuk melakukan verifikasi lapangan, untuk membuktikan apakah laporan tersebut benar. Jika memang dari hasil verifikasi lapangan ternyata ditemukan terjadi pencemaran, maka ditindaklanjuti melalui penegakan hukum. Jadi pasti kita tindak lanjuti. Oh, wah, menarik sekali itu, Bu. Berarti memang sebenarnya nanti akan ada tim khusus Ya, gitu ya, Bu? Yang nantinya bisa, menangani terkait dengan aduan-aduan yang disampaikan oleh masyarakat ini. Nggak kerasa banget nih, Bu, kita udah sampai di segmen terakhir dan kita coba zoom out sedikit ya, Bu. Kita ya. lihat dari, posisi yang lebih jauh, gimana sih sebenarnya masa depan dari pelayanan ini. Ke depannya, Bu, kira-kira proses
birokrasi apa lagi ya Bu yang lagi dipangkas atau bisa dipangkas supaya proses persetujuan lingkungan, proses pelayanan publik ini bisa makin cepat dan juga tetap akuntabel? Ya, kami selalu melakukan evaluasi di setiap tahapan prosesnya. Di sana apakah ada proses yang berulang? Apakah ada koordinasi-koordinasi yang lambat? Sehingga tentunya kami akan memutus proses yang berulang Iya. sehingga tidak berulang, mempercepat koordinasi sehingga prosesnya cepat dan tentunya tidak mengurangi dari substansi. Jadi kualitasnya tetap dijaga. Gitu. Jadi sebenarnya memang inovasi-inovasi untuk percepatan, untuk kita bisa mengikuti tata waktu itu tetap selalu dilakukan ya Bu? Ya, dan saya rasa digitalisasi ini penting banget untuk diperkuat. Jadi kalau semuanya udah digitalisasi gitu ya, prosesnya melalui digital, tentunya prosesnya akan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Iya, setuju sekali sih Bu kalau itu memang kita harus mengikuti perkembangan zaman Iya. juga ya Bu dengan proses digitalisasi ini. Nah, selanjutnya nih Bu, ada bocoran nggak sih Bu tentang inovasi baru yang akan dilakukan oleh KLHBPLH yang terutama kaitannya dengan proses penilaian dokumen lingkungan sendiri supaya bisa lebih komprehensif dan kualitasnya lebih bagus lagi nih Bu? Ya, kami tidak berhenti untuk melakukan inovasi-inovasi untuk perbaikan pelayanan. Jadi kami saat ini mengembangkan proses penilaian dokumen AMDAL berbasis GIS. Wah. Jadi nanti di AMDALNet itu kami tanam peta ecoregion Wow. yang terdiri dari peta kawasan lindung, kemudian kondisi hidrogeologi, kerentanan kebencanaan, kondisi sosial masyarakat, tutupan lahan, dan lain sebagainya. Sehingga pelaku usaha kegiatan tinggal mengoverlay peta lokasi kegiatannya ke peta tersebut. Sehingga di dalam melakukan pelingkupan tentunya akan lebih cepat, lebih akuntabel, lebih ilmiah gitu ya. Begitu Iya. pula dengan kami di dalam mengambil keputusan kelayakan. Ini tentunya akan lebih cepat, lebih akuntabel, dan berdasarkan data ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Wah, Gitu. ini inovasi yang bagus sekali sih Nanti Bu, akan cepat kami sekali rasa. itu di dalam membuat menyusun pelingkupan. Tinggal plotting overlay saja udah muncul dampak apa yang nanti akan potensi dampak yang akan ditimbulkan, dan sehingga kita bisa melakukan pengelolaannya mau seperti apa. Jadi Iya. cepat sekali. Sebenarnya itu sangat memudahkan ya Bu Betul, nantinya ya? iya. Baik dari tim penilai sampai dengan ke tim penyusun ya dan tim Sebenarnya itu memprakarsa. sudah kita lakukan, tapi memang masih manual, jadi belum full melalui AMDALNet. Iya. Secara manual kami sudah melakukan itu sebenarnya. Nah, nanti kalau sudah masuk AMDALNet, mudah-mudahan membantu ke pelaku usaha, membantu ke masyarakat, karena di sana juga ada peta kondisi sosial masyarakat ya yang harus nanti dilindungi, dan prosesnya bisa lebih cepat. Wah, Gitu. jadi tadi selain kita menggunakan data ilmiah digabungkan lagi Iya. dengan digitalisasi sampai akhirnya bisa digunakan datanya dan menghasilkan lagi pengambilan keputusan yang tentunya sangat membantu untuk nantinya proses-proses untuk lebih cepat dan lebih komprehensif begitu ya Bu? Iya. Hebat sekali nih Bu dari KLH BPLH inovasinya. Nah kemudian beberapa pertanyaan terakhir nih Bu. Boleh dong Bu titip pesan untuk pelaku usaha. Gimana caranya supaya pelaku usaha khususnya di Indonesia ini nggak mikir kalau persetujuan lingkungan itu hanya sebagai bahan administrasi saja. Karena kan kita harapannya persetujuan lingkungan itu menjadi investasi yang berkelanjutan ya Bu? Iya. Jadi persetujuan lingkungan jangan hanya menjadi syarat administrasi. Karena untuk mengurus izin usaha salah satu syaratnya persetujuan lingkungan. Jadi jangan hanya syarat itu, tapi di sana ada kewajiban-kewajiban, ada komitmen perusahaan yang harus lakukan untuk pengelolaan lingkungan. Jadi please, tolong lakukan apa yang menjadi kewajiban yang tertuang di dalam persetujuan lingkungan. Ini semua untuk menjaga lingkungan kita agar tetap lestari, melindungi
sosial masyarakat. Jadi kalau berbisnis jangan hanya profit oriented, tapi juga kita harus memikirkan lingkungan, harus memikirkan masyarakat. Wah, aduh ini pesan yang dalam sekali nih Bu untuk teman-teman sobat lingkungan khususnya dari segmen atau bidang pelaku usaha ya. Tentunya persetujuan lingkungan tadi bukan hanya administrasi saja, tapi tentu saja kita harus melihat itu sebagai investasi berkelanjutan untuk memperhatikan lingkungan maupun masyarakat di sekitar ya Bu. Dan terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu untuk seluruh masyarakat agar ekonomi kita ini bisa terus maju, tapi tentu saja alam dan lingkungannya tetap terjaga? Udah terakhir ya? Iya, nggak berasa ya Iya, Bu? nggak berasa sekali. Iya, harapan saya tentunya tanggung jawab lingkungan ini bukan tanggung jawab hanya pemerintah, bukan hanya tanggung jawab pelaku usaha. Jadi saya mengajak ke seluruh masyarakat. Ayo, mulai dari kita. Kita berperan dalam melestarikan lingkungan. Mulai dari yang kecil, mulai dari hari ini, mulai dari diri kita sesuai dengan peran kita masing-masing. Kalau semua berperan, saya rasa lingkungan hidup akan lestari, sehingga yang kita wariskan ke anak cucu adalah lingkungan yang bisa nanti dinikmati oleh anak cucu kita. Jangan meninggalkan masalah-masalah kepada anak cucu kita. Itu pesan saya. Aduh Ibu, ini pesan yang sangat mengena sih Bu. Tentunya untuk saya, untuk semua sobat lingkungan yang ada dimanapun. Jadi ayo kita mulai ambil peran ya Bu di sini dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ya, wah insightful sekali ya Ibu obrolan kita hari ini. Sobat lingkungan gimana? Menarik sekali kan topik kita hari ini. Tentunya narasumber kita juga menyampaikan banyak sekali info-info yang sangat insightful, sangat penting untuk proses persetujuan lingkungan dalam rangka tentunya menjaga lingkungan hidup kita tetap lestari sampai dengan kedepannya. Jadi, semoga setelah ngobrol bareng kita hari ini sobat lingkungan bisa makin sadar juga nih bahwa persetujuan lingkungan itu bukan hanya rem dari pembangunan atau sekedar urusan kertas. Ini adalah sabuk pengaman agar pembangunan bisa jalan terus, namun lingkungan dan masyarakat sekitar bisa tetap sejahtera. Terima kasih banyak ya Ibu Neti atas berbagai insight yang luar biasa yang sudah Ibu sampaikan Terima kasih kembali, di Mbak. Ngopi Starling hari ini. Sampai jumpa ya Ibu di episode selanjutnya. Baik, sobat lingkungan, sebelum menutup sesi ngobrol kita hari ini, saya akan membacakan pantun penutup. Nanti mohon bantuan cakepnya ya Ibu dan sobat lingkungan Pinter semua. bikin pantun ini ya. Iya Ibu, penutup dan pembuka. Hijau hutan indah dipandang, Cakep, alam lestari jadi harapan. cakep, Mari taat pada aturan lingkungan cakep. untuk Indonesia yang berkelanjutan. Saya Vincent Cerca Devi, Arianti pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngopi Starling episode berikutnya.